Saya Assalamualaikum sapa terlebih warahmatullahi dahulu Bung wabarakatuh. Rey. Bung Rey, ini apa arti dari Presiden Prabowo mengungkap bahwa enak saja nggak berkeringat tapi ingin masuk ke kabinet? Siapa yang maksud dari Prabowo ini terkait dengan sosok ataupun pihak yang ingin masuk kabinet? Satu, saya nggak tahu juga ya, sebab kalau itu diasumsikan kepada PDI Perjuangan, saya dari awal sudah meyakini bahwa PDI bahkan tidak ingin berminat juga masuk ke dalam kabinet itu. Bagi saya terlalu murah ya bagi PDI Perjuangan itu untuk satu dua kursi masuk ke dalam kabinet tapi meruntuhkan imajinasi publik terhadap mereka di masa yang akan datang gitu. Jadi taruhannya besar, makanya sejak dari dahulu saya punya keyakinan bahwa PDI Perjuangan tidak akan masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa ya PDI Perjuangan baguslah di luar begitu ya dan sebagainya gitu. Jadi isu soal pemberian amnesti kepada Hasto gitu, itu tidak dengan sendirinya menyiratkan bahwa Pak Prabowo ingin menarik PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet atau PDI Perjuangan tertarik untuk masuk ke dalam kabinet. Sebab bacaan saya pemberian amnesti itu lebih upaya untuk memalingkan ayunan yang sebelumnya ini banyak bergerak ke arah Pak Jokowi sekarang kepada arahnya Ibu Mega alias PDI Perjuangan. Kenapa mengayun ke sana gitu? Karena memang tantangannya yang dihadapi oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini cukup besar sekali gitu. Sehingga dengan begitu perlu semacam ketenangan politik ya, dan tidak perlu terlalu banyak keriuhan. Pertama karena memang tabiat politik Pak Prabowo tidak terlalu suka dengan keriuhan, juga bersamaan ada persoalan-persoalan yang penting yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita gitu. Nah berdasarkan dasar itulah saya tidak terlalu yakin sejak dari awal PDI ingin masuk ke dalam kabinet, dan Pak Prabowo juga ingin memasukkan PDI Perjuangan ke dalam kabinet gitu ya. Nah yang kedua, kalau disebut ada orang yang tidak berkeringat masuk ke kabinet gitu, nah itu kan sekarang udah terjadi. Ya, oke, kita ke Bang Doli. Bang Doli, sebenarnya seperti apa? Oke, Bung Roy. Bang Doli, sebenarnya seperti apa arahan dari Presiden Prabowo terhadap Menteri Golkar terkait dengan kesulitan kabinet dan juga kinerja dan lain sebagainya pada saat sidang paripurna kemarin? Iya, saya kira kan pesan yang disampaikan, pesan sejenis ya, yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan sering kita dengar. Dan saya kira memang itu salah satu tugas pemimpin ya, bagaimana selalu ingin menjaga timnya agar tetap solid, kompak gitu, terus fokus bekerja, dan itu sudah memang harusnya seperti itu sebagai seorang presiden. Nah, termasuk juga disampaikan oleh menteri-menteri yang berada di menteri-menteri Golkar yang ada kabinet Pak Prabowo sekarang ya, bahwa baik secara terbuka seperti yang disampaikan pada rapat-rapat kabinet dan juga mungkin pada saat pertemuan rapat-rapat terbatas atau secara personal ya, supaya kita semua ini bekerja untuk rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira apa yang disampaikan ini udah berulang kali kita dengar, dan memang seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh presiden dalam memandu kabinetnya ya, memandu para pembantu-pembantunya untuk fokus dalam bekerja. Tapi sinyalemen itu sebulan lalu bahwa Presiden juga menyatakan siapa yang bekerja lambat akan ditinggalkan. Namun saat ini beliau menegaskan saat ini kerja kabinetnya kompak dan solid. Namun juga ia menegaskan ingin ada yang masuk kabinet. Artinya isu reshuffle ini juga sepertinya muncul di kabinet. Iya, artinya kan pernyataan sekarang dengan 1 bulan yang lalu kan secara normatif kan sama ya. Kalau sebulan yang lalu itu mengingatkan caranya saja yang berbeda. Kalau sekarang ini kan dengan cara memberikan apresiasi ya kepada menteri-menterinya. Tetapi sebulan yang lalu itu diberi peringatan bagi siapa saja jajaran menteri atau kabinet yang tidak perform ya, ya hati-hati akan ditinggalkan kan gitu bahasanya waktu itu. Jadi artinya itu kan memberikan motivasi juga ya, sama dengan yang sekarang, memberikan motivasi kepada jajarannya itu untuk bekerja lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih giat gitu. Nah jadi sama saja, cuma dengan bahasa yang berbeda.
Nah, soal reshuffle, saya sudah berkali-kali kami mengatakan reshuffle itu adalah hak prerogatifnya presiden. Jadi kalaupun kemudian ada orang yang menafsirkan dengan pernyataan ini tidak akan ada reshuffle, ya belum bisa juga disimpulkan begitu. Karena reshuffle itu ya merupakan hak prerogatif, itu kapan penting, perlu, atau kemudian siapa yang mau diganti, siapa yang mau menggantikan, itu semuanya yang tahu Pak Prabowo sendiri.